Satu orang terpidana kasus korupsi ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru Syafrizal Amin dieksekusi tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Syafrizal yang merupakan kepala jorong di Kabupaten Padang Pariaman itu datang memenuhi panggilan Rabu kemarin dan langsung dijebloskan ke lapas kelas 2 Bait Pariaman. Hari ini kita kembali mengeksekusi satu terpidana kasus korupsi ganti rugi lahan tol atas nama Syafrizal Amin, kata Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumbar Rabu kemarin. Menurut Farouk, dengan dieksekusinya Syafrizal, ada 12 orang terpidana kasus korupsi ganti rugi lahan proyek strategis nasional itu. Total sudah ada 12 orang yang dieksekusi, tinggal satu orang yang masih menunggu salinan putusannya, kata Farouk. Farouk menyebutkan Syafrizal divonis 6 tahun penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menganulir putusan PN Tipikor Padang yang sebelumnya membebaskan terpidana. Sebelumnya 11 orang narapida kasus ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru telah dieksekusi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Eksekusi dilaksanakan setelah keluar salinan putusan dari Mahkamah Agung yang memvonis mereka bersalah. 11 narapidana tersebut masing-masing adalah Jumadi, Upik Suryati, Rizky Novaldi, Raymond Fernandes, Sadri Yuliansyah, Kaidir Syamsul Bahri alias Latuih, Nasarudin, Buyuang Kenek, Amir Hosen, dan Yuniswan. Mereka dihukum 5 hingga 6 tahun penjara. Satu orang yang belum dieksekusi adalah Syam Suwardi yang masih menunggu salinan putusan dari MA. Kasus ini berawal dari pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru pada tahun 2020. Tahun 2019 dilakukan proses ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk pembangunan proyek tol tersebut. Salah satu lahan yang terdampak adalah Taman Keanekaragaman Hayati Kehati di Parit, Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Saat itu uang ganti rugi diterima oleh orang per orang. Setelah diusut lebih lanjut, ternyata diketahui bahwa Taman Kehati statusnya masuk dalam aset daerah dan tercatat pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Padang Pariaman. Pada Juni 2020, Kejati kemudian menaikkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari hasil penyidikan diketahui ada 8 warga yang menerima uang ganti rugi dari pemerintah terkait pembangunan jalan tol itu. 8 warga itu diduga dibantu oleh sejumlah pihak yang juga ditetapkan sebagai tersangka dari unsur ASN Pemkab Padang Pariaman, BPN, serta unsur perangkat nagari. Dalam persidangan di PN Tipikor Padang, 13 terdakwa dibebaskan. Jaksa Penuntut Umum JPU pun mengajukan banding ke Mahkamah Agung. MA kemudian menganulir putusan PN Tipikor Padang dengan menghukum terdakwa 5 hingga 6 tahun. Di sisi lain, terowongan 11 km tol Padang Pekanbaru siap dibangun. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang BMC KTR Sumbar mengumumkan rencana pembangunan sebuah terowongan untuk jalan tol Padang Pekanbaru. Terowongan ini akan berlokasi di Kabupaten 50 kota. Kepala Dinas BMC KTR Sumbar, Era Sukma Munaf menjelaskan bahwa pembangunan terowongan itu akan menjadi bagian dari paket pengerjaan Jalan Sarilamak Payakumbuh.
Dengan total panjang jalan mencapai 45 km, sebagian besar pekerjaan, yaitu 31 km akan dikerjakan oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang atau dikenal JICA. Terowongan tersebut direncanakan berpanjang sekitar 11 km dan akan dibangun oleh JICA dengan anggaran sekitar 7 triliun. Pengerjaan terowongan diproyeksikan dimulai pada tahun 2024 dan akan menyelesaikan proyek ini pada tahun 2032. Terowongan ini akan menjadi yang terpanjang di Indonesia. Era menyatakan bahwa JICA telah merancang dan melakukan semua kajian terkait dengan pembangunan terowongan ini sehingga diharapkan aman untuk dilalui. Pembagian pekerjaan ini terjadi karena beberapa masalah yang terjadi dalam bagian jalan yang saat ini sedang dikerjakan. Masyarakat setempat menginginkan pemindahan trase yang mengakibatkan beberapa kilometer jalan menjadi bermasalah. Namun Era menyebutkan bahwa JICA tidak ingin menghadapi situasi semacam itu sehingga sebagian besar pekerjaan diambil alih oleh mereka. Dengan dimulainya pengerjaan terowongan pada 2024, proyek tol Padang Pekanbaru semakin mendekati tahap pemenuhan rencana pembangunan jalan tol yang penting untuk konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumbar. Nah, itulah informasi terkini 12 terpidana korupsi ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru dan terowongan 11 km tol Padang Pekanbaru yang siap dibangun. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.